sikap apa ya Rasul yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti itu fitnahnya? Maka baginda Nabi menjawab, qala udkhulu buyutakum wa akhmilu dzikrakum. Masuklah kalian ke dalam rumah kalian dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat ngaji Sulaiman Agi, kembali lagi di channel yang insya Allah penuh berkah ini. Kembali lagi di channel yang insya Allah penuh berkah ini, masih dalam pembahasan yang sama, yakni seputar fitanu akhir zaman, fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, masih dalam kitab yang sama. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan faza'an. Dari Ummu Salamah, beliau termasuk istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ummu Salamah mengatakan, suatu waktu di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bangun. Lantas yaqulu subhanallah. Rasulullah mengatakan subhanallah. Mada anzalallahu minal khazain. Segudang apa Allah menurunkan. Wa mada anzala minal fitan. Dan fitnah apa yang Allah turunkan di tengah malam itu. Man yukidu sawahibal hujurat yuridu azwajahu likayusallin. Siapa yang mau membangunkan penghuni kamar hujurat. Yang dimaksud hujurat oleh Nabi adalah para istri. Siapa orang yang mau membangunkan istrinya di tengah malam likayusallina, supaya mau melakukan sholat. Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Banyak sekali, banyak sekali orang di dunia kelihatan menggunakan pakaian, tapi di akhirat dia telanjang. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi. Dari hadis ini, Rasulullah di dalam tidurnya mungkin Allah tampakkan suatu kejadian yang memilukan, sesuatu kejadian yang memprihatinkan. Apa kira-kira? Yaitu tadi, Rasulullah melihat di akhirat para orang-orang banyak yang telanjang, sementara di dunia mereka menggunakan pakaian yang lengkap. Berarti ada kekosongan. Sehelai kain pun mereka tak punya, menunjukkan suatu perilaku di dunia tak membuahkan hasil bekal untuk akhiratnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini hadis menjadi alarm, pengingat buat kita semua agar jangan disia-siakan hidup di dunia ini, sehingga pada saatnya tiba nanti di akhirat kita tidak dalam kondisi telanjang. Kira-kira begitu. Selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Musallamah sayfan. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah pedang kepada Muhammad bin Musallamah.
Faqala, lantas Rasulullah mengatakan, qatil bihi al-musyrikina ma qatalukum. Baginda Nabi mengatakan pada Muhammad bin Salamah setelah memberikan pedang, perangilah orang-orang musyrik dengan pedang ini selama mereka memerangi kalian. Pesan penting kepada salah satu sahabatnya, Muhammad bin Salamah, bersiap menghadapi musuh jika mereka mulai memerangi. Fa'idha iktatala al-muslimun fa'ti bihadha sayfa uhudan. Maka apabila para orang muslim berperang, kamu datanglah ke gunung Uhud, naik ke gunung Uhud dengan membawa pedang ini, hatta yang salima, sehingga pedang ini bergaung, mengeluarkan suara lah istilahnya ya, wayang koting dan patah atau putus. Marji ila baitika, setelah itu kamu pulang ke rumah. Fakun hilsan min ahlasi baitika, kemudian kamu jadilah alas dari beberapa alas rumahmu. Hatta ta'tiyaka yadun khati'atun au maniyatun qadiyatun, sehingga kamu didatangi sebuah tangan yang salah atau kematian yang datang. Artinya ini sebuah perintah Rasulullah kepada Muhammad tadi itu untuk menetap di rumah di saat-saat fitnah itu menyebar luas di luaran, supaya tidak keluar rumah, di rumah saja, jangan kemana-mana. Seakan-akan hadis ini adalah perintah khusus kepada sahabatnya Rasulullah Muhammad bin Salamah tadi. Di waktu tertentu tidak perlu keluar rumah untuk menghindari fitnah yang menyebar kemana-mana, supaya selamat tentunya. Sampai kapan itu? Sampai kematian datang menjemputmu, atau sampai ada tangan yang membunuhmu, tangan yang salah membunuhmu, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam ya. An Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di fitanun ka qat'il lailil mublim. Kata Rasulullah, setelah kematianku nanti akan terjadi fitnah, seakan-akan fitnah itu seperti tetesan air hujan di malam hari yang gelap. Berarti bisa dibayangkan fitnah yang akan terjadi setelah kematian baginda Rasul itu, yaitu seperti tetesan hujan di malam hari yang gelap. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Kira-kira gambarannya begini. Fitnah yang diibaratkan kaqat'il lail al-mudlim itu. Seorang laki-laki di paginya, pagi harinya, di masa-masa fitnah itu terjadi, dia dalam keadaan mukmin, pagi hari dia dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafiran, sore harinya dia sudah kafir. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, di sore harinya dia masih mukmin, masih beriman, paginya sudah kafir. Faqala rajulun minal muslimin, kemudian ada salah satu laki-laki bertanya kepada Rasulullah, kaifa nasna'u inda dzalika ya Rasulullah, sikap apa ya Rasul yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti itu fitnahnya,
Maka baginda Nabi menjawab, qala udkhulu buyutakum wa akhmilu dzikrakum. Masuklah kalian ke dalam rumah kalian dan samarkanlah penyebutan baik identitasmu. Tidak usah diumbar-umbar kebaikanmu, tidak usah menaikkan popularitasmu. Intinya kira-kira begitu. Ya karena itu tadi, fitnah itu gampang menyerang siapa saja, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya Jundub mengatakan, ara'aita in dakhala ala ahadina baitahu. Tolong berikan gambaran pada saya apabila ada seseorang masuk ke salah satu dari kita, masuk ke rumah kita. Maka jawaban baginda Nabi, liyumsik biyadihi, peganglah tangannya, wal yakun Abdullah al-Maktul wala yakun Abdullah al-Qatil, dan jadilah dia seorang hamba yang dibunuh, bukan seorang hamba yang membunuh. Artinya kira-kira jangan sampai kita menjadi seorang yang mental pembunuh. Kalau terbunuh tak masalah, yang penting kita ada perlawanan, pembelaan, kira-kira begitu. Kalau ada orang masuk rumah, niatnya sudah tidak baik, ingin membunuh, yang penting kita memberi perlawanan, ya sudah aman, jangan sampai mau membunuh. Kalau misalkan kita terbunuh, itu sudah sesuai sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dia menjadi pembunuh, tapi jadilah orang yang dibunuh. Kira-kira begitu. Ya Allah, Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Fa inna rajula yakunu fi fi'atil Islam. Karena sesungguhnya seorang laki-laki itu adalah masih dalam golongan Islam. Fayaqulu mala akhihi, maka kemudian dia akan memakan harta saudaranya. Wa yasfiku dammahu, dan dia akan mengalirkan darah saudaranya. Wa ya'si rabbahu, dia bermaksiat pada Rabbnya. Wa yakfuru bi khaliqihi, dan dia kufur pada penciptanya. Wa tajibu lahun nar, dia wajib mendapatkan neraka. Sahabat Ngaji Sulaiman Age, sampai di sini hadis ini mengarahkan para sahabat baginda Nabi untuk berdiam diri di dalam rumah di saat fitnah itu merajalela. Kalau ternyata fitnah itu masuk ke dalam rumah, artinya ada seseorang yang mau merusak masuk ke dalam rumah, seperti mau mengambil harta kita, mau mengambil hartanya, mau membunuh, dan lain-lain, maka tetap di dalam rumah adalah yang terbaik. Kalaupun terjadi kekacauan di dalam rumah, misalkan ada kekerasan, misalkan ada kekerasan, ya tinggal pembelaan diri. Kalau terjadi, tinggal pembelaan diri kita saja di dalam rumah. Artinya tidak perlu turun keluar untuk mengimbangi fitnah yang ada di luar. Ini adalah salah satu kondisi di waktu itu. Kita tidak perlu masuk dalam satu fitnah yang sudah menyebar luas di luar sana. Kita disuruh baginda Nabi untuk diam di dalam rumah, artinya tidak ikut campur dengan fitnah yang sudah semeraut kacau itu, agar kita tidak terseret pada kesalahan yang lebih fatal.
Kira-kira seperti itu teman. Ya, wallahu alam bisawab. Pemahaman yang terbatas ini semoga Allah maafkan apabila salah, dan semoga Allah selalu memberikan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman baginda Nabi, para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para ulama. Sekian, wallahu